kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah, at-ta'anni fi kulli syai'in hasan illa fi thalatha khisal. Ta'anni itu apa? Tidak cepat-cepat, tidak buru-buru, melakukan sesuatu dengan teliti, pelan-pelan. Perbuatan seperti ini itu baik. Orang tidak berburu-buru melakukan sesuatu itu baik, kecuali dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ini nggak baik. Lain 3 perkara ini kau melakukan sesuatu dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, baik. Tapi yang tidak baik, orang itu pelan-pelan tidak bergegas dalam apa? Yang pertama, inda waktu sholah, ketika datang waktu sholah. Bentar aja lah, nanti. Nah itu tidak bagus. Dalam hal selain 3 ini, lakukan dengan ta'ani. Pelan-pelan, gak buru-buru, gak apa-apa. Tapi kalau datang waktu sholat, segerakan memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa inda dafnil mayyit, ketika mau memakamkan jenazah. Secepat mungkin itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, wa taubah indal maksiat, bertaubat setelah melakukan perbuatan maksiat. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu ajal kapan menjemput kita. Kita nggak pernah tahu kematian kapan menjemput kita. Nabi Allah Musa diriwayatkan dulu, Nabi Allah Musa pernah melewati salah seorang hamba Allah yang kerjaannya berzikir mengingat Allah. Jadi orang ini sampai Nabi Musa bilang apa? Saya itu setiap kali ngelihat engkau, kalau enggak zikiran, ya sholat, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kerjaanmu dekatkan diri terus kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Allah tastarih. Apakah kau enggak mau istirahat? Setiap kali saya ngelihat kau ini ibadah terus sepanjang hari. Apa kau enggak mau istirahat? Apa jawaban orang tersebut? Saya takut kalau kematian datang saya sedang dalam keadaan beristirahat. Dia berharap dia mati dalam keadaan sedang bertagarub kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa ketika malam hari datang, beliau tahajud, beliau bertagarub kepada Allah, dia dapat firman sama Allah Ta'ala, dapat firman dari Allah, wahai Musa, bukankah ada orang yang minta engkau mendoakan dirinya? Nabi Musa ingat orang tersebut. Orang tadi yang ditanya sama Nabi Musa, kenapa kau tidak istirahat? Dia takut mati dalam keadaan istirahat. Terus dia minta doa sama Nabi Musa. Minta apa? Minta didoakan kepada Allah, tolong wahai Musa kau doakan aku supaya saya itu senantiasa ingat sama Allah, nggak lupa sama Allah Ta'ala. Dan saya diberikan kemampuan untuk senantiasa berzikir mengingat Allah, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa, ya ada orang minta doa seperti ini ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, sampaikan kepada orang tersebut, saya tidak mau ngijabahi doanya. Karena orang itu punya perbuatan dosa yang bikin saya murka kepada dirinya. Nabi Musa datangi orang itu disampaikan. Di antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perbuatan dosa yang kau belum minta ampun sama Allah Ta'ala. Dan Allah ghadban, Allah murka sama dirimu. Maka dia nangis, ta'athar mendengar ucapannya Nabi Musa. Namun dia bilang apa? Walau saya diusir dari pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak akan pernah meninggalkan pintu ampunannya. Saya akan terus duduk di situ, saya akan terus ketuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, sampaikan wahai Musa kalau dosa-dosanya sudah saya ampuni. Jadi semangatnya nggak hilang. Nah kita kadang minta ampun sama Allah setengah-setengah. Padahal kalau kita mau betul-betul duduk di pintunya Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dosa manusia yang nggak ada diampuni. Diriwayatkan dulu ada satu orang saleh, Hatim al-Asam atau Ibrahim ibn Adham. Dia lewat sebuah rumah, dia ngelihat ada anak masih kecil nakal. Orang tuanya sudah pegel, anaknya ini nakal, dibilangin nggak bisa, pegel orang tuanya. Maka sama orang tuanya dikeluarkan dari rumah. Dihukum, keluar kau, jangan masuk rumah sini lagi. Ditutup pintunya. Namanya anak kecil, nangis, diusir sama ibunya loh. Dia ketuk-ketuk pintu rumah ibunya, buka, nangis. Maka dilihat sama Ibrahim bin Adham atau Hatim al-Asam, beliau ngelihat terus ditinggal ke masjid. Pulang dari masjid dia dapetin lagi pemandangan tadi yang tadinya anaknya nangis-nangis ketok-ketok, tiba-tiba sudah tidur, capek. Dari tadi ngetok-ngetok, kecapean tidur. Tapi tidurnya di